Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat pencipta semesta alam, Zat pencipta manusia yang telah memberikan kepada manusia kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan, yang mungkin sampai mati pun kita tidak akan pernah menghitungnya. Karena menurut para ulama, manusia itu ketika dia mengatakan alhamdulillah, untuk mengatakan alhamdulillah saja dia perlu untuk bersyukur. Berarti kalau untuk kata alhamdulillah saja dia perlu untuk beralhamdulillah lagi, maka tidak akan sempat kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara yang semestinya. Karena itulah kita memohon kepada Allah untuk mengampuni seluruh kekurangan-kekurangan kita, mengangkat seluruh kelebihan-kelebihan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menunjuki kita ke tempat yang paling baik, yaitu adalah tempat di mana kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintahnya dengan segala hal yang Allah berikan kepada kita. Maka salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kebaikan umatnya. Maka tidak ada satupun yang diingat ketika dia meninggal yang paling besar, yang paling beliau ingat, yang paling beliau utamakan, kecuali adalah umatnya. Maka beliau berkata ketika beliau berada dalam kondisi akhir, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, dan umatku. Dan ini adalah pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merindukan umat yang datang setelahnya. Karena beliau tahu bahwa umat yang datang setelahnya bisa jadi tidak melihat beliau, tapi mereka beriman kepada beliau. Karena itulah umat-umatnya yang datang setelah para sahabat, yang datang sepeninggal beliau, ini mendapatkan keutamaan dengan dianggap sebagai saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, selamat datang lagi di dalam Ngaji Jomblo. Dan pada hari ini, teman-teman sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita yang kemarin. Melanjutkan sharing kita yang kemarin. Kok telat 3 menit? Iya, kan untuk menghadapi teman-teman jomblo sekalian, saya harus manicure, pedicure dulu. Lihat aja nih rambut saya dari botak sampai ke punya rambut kayak gini. Berarti ini kayaknya sudah lama banget ya saya bersama teman-teman yang menjomblo. Tapi saya tetap bersabar, karena kalau saya sabar, apalagi teman-teman yang jomblo itu harus lebih bersabar lagi gitu kan ya. Karena ada yang bilang, "Ustadz, ini tangan saya sudah ada sarang laba-labanya, Ustadz." Kenapa? Karena kamu Spiderman? Bukan. Kenapa? Karena ini sudah lama tidak ada yang memegang dengan syar'i gitu kan. Ya, insya Allah itu kita sudah bahas bahwa yang namanya pernikahan hanyalah ujung daripada persiapan. Jadi fase-fase di mana Allah memberikan kepada kita waktu seperti sekarang, ini adalah waktu-waktu persiapan sehingga ketika kita sudah sampai pada waktunya untuk menikah, maka persiapan kita sudah kita lakukan dengan maksimal. Jadi inilah yang harus kita lakukan ketika kita masih dalam keadaan single atau jomblo. Dan mohon maaf teman-teman sekalian, setelah saya cek kemarin itu kayaknya ngomongan saya cepat banget. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu dengan ngomong saya yang cepat, karena itu terjadi automatically, terjadi begitu saja. Jadi saya mohon maaf, dan sekarang saya coba untuk memelankan suara saya. Walaupun teman-teman sekalian ada alasan kenapa saya ngomongnya cepat. Kenapa? Karena ada waktu yang disediakan sama kamera. Kalau seandainya waktunya nggak pas, nanti lebih daripada 30 menit gitu ya. Maka ya kalau seandainya saya ngomongnya agak cepat, tolong nanti lebih dikomprehensi, lebih dipahami. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang khitbah dan ta'aruf. Jadi kita sudah bahas tentang bagaimana sih kita meminta seorang perempuan, atau dari perempuan meminta seorang laki-laki. Ada yang bertanya, sebenarnya boleh nggak sih ketika kita meminta seorang laki-laki untuk menjadi pasangan kita? Jawabannya adalah sangat boleh sekali teman-teman sekalian. Karena di dalam Islam itu tidak membatasi seorang perempuan untuk minta duluan kepada seorang laki-laki. Begitulah yang terjadi pada Bunda Khadijah kepada Rasulullah Muhammad. Maka Bunda Khadijah yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi perempuan pun nggak ada masalah.
Justru yang harus malu itu apabila perempuan tadi melakukan proses pacaran atau melakukan proses-proses yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi coba kita arahkan malu kita itu adalah pada syariat. Loh kalau misalnya pun tidak diterima, itu tidak ada kurangnya pada perempuan itu. Dia belum diapa-apain, dia bahkan belum di-flirting, dia bahkan belum untuk digoda dan segala macamnya. Jadi boleh-boleh saja. Dan kita sudah bahas itu tentang bagaimana prosesnya mulai dari memilih filter pilihan, lalu kemudian menyampaikan pada perempuan, lalu kita juga sudah menyampaikan bahwa harus sepengetahuan orang tuanya, karena dalam khitbah dan ta'aruf itu ada masa yang sudah ditentukan sampai dengan titik pernikahan. Kalau titik pernikahannya belum ada, perbaiki proses ta'aruf dan khitbah Anda, karena khitbah dan ta'aruf itu mesti jelas, tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh dibiarkan menggantung begitu saja. Islam sangat mengutamakan kejelasan. Kalau Anda bisa, kalau Anda nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau misalnya terjadi satu problem, yang salah satunya akan kita bahas pada sharing kita kali ini, maka problemnya dikasih tangguh, dikasih waktu. Berapa lama kita mau ngurusin problem ini? Kalau orang tua kita nggak setuju, maka berapa lama kita kasih waktu supaya kita bisa meyakinkan orang tua kita? Kalau nggak bisa, berarti kita harus move on dengan cara yang lain. Kita harus move on dengan kemudian proses yang lain. Nah, artinya bisa jadi itu bukan jodoh. Nanti kita juga akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan jodoh dan apa yang dimaksud dengan yang bukan jodoh. Tapi teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan di sini adalah Islam itu sangat mengutamakan kepastian. Islam itu sangat mengutamakan fitrah laki-laki dan fitrah perempuan. Dan dalam hal ini, Islam berusaha melindungi perempuan yang dalam titik ini memang tidak terlalu punya keuntungan. Jadi gini, ada yang bilang perempuan tuh nggak perlu dilindungi, pokoknya kita sama dengan laki-laki. Iya, teman-teman boleh berpendapat seperti apapun, tapi teman-teman sekalian, dunia ini kadang-kadang memang nggak adil. Salah satu ketidakadilan dunia adalah laki-laki berbeda dengan perempuan. Dalam tanda kutip tidak adilnya ya maksudnya ya. Jadi dalam tanda kutip dunia itu tidak adil. Kenapa? Karena dalam dunia ini Allah memberikan sebuah fitrah. Di dalam Al-Quran Allah katakan bima fadallallahu ba'duhum alal ba'd. Karena Allah telah melebihkan laki-laki di atas perempuan dan perempuan juga ada lebihnya di atas laki-laki. Ini namanya fitrah. Maka fitrahnya perempuan itu adalah ketika dia terlibat satu interaksi bersama laki-laki dan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia dalam tanda kutip rugi. Sedangkan laki-laki tidak kehilangan apapun. Secara kedokteran pun begitu. Laki-laki tidak kehilangan apapun, sementara perempuan selalu dalam pihak yang dirugikan. Nah, maka teman-teman sekalian, ibarat kalau seandainya kertas dan pena, maka perempuan adalah kertasnya, laki-laki adalah penanya. Salah satu dalam tanda kutip ketidakadilan dunia adalah laki-laki dinilai dari masa depannya, perempuan selalu dilihat masa lalunya. Ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui. Maka jangan sampai teman-teman sekalian hal-hal yang kayak begini itu terjadi pada perempuan. Maka dalam proses khitbah dan ta'aruf, posisi perempuan ini sangat-sangat dihormati sekali, sehingga kalau terjadi sesuatu maka perempuan tuh nggak rugi sedikit pun, dan laki-laki juga nggak rugi sedikit pun. Maka tadi sudah kita bahas ya, khitbah ta'aruf itu harus ada orang tua yang sepakat. Lalu kemudian harus sudah ditentukan tanggalnya sehingga nggak terjadi berlarut-larut, nggak terjadi modus pacaran syariah. Dan yang kedua adalah tidak terjadi khalwat di situ, sehingga tidak terjadi potensi-potensi yang memungkinkan hal-hal maksiat itu bisa dibuat di situ. Maka ini adalah tentang khitbah dan ta'aruf. Nah, banyak teman-teman yang kemudian bertanya, gimana kondisinya kalau seandainya orang tua kita nggak setuju dalam proses itu? Nah, hari ini kita coba akan bahas tentang bagaimana cara kita memantaskan diri supaya kita bisa masuk dalam proses itu. Agak setback kelihatannya, tapi sebenarnya ini perlu dibahas karena ini termasuk dalam fase khitbah dan ta'aruf. Oke, lihat. Saya sudah pernah cerita, dan inilah saatnya saya mendalami apa yang saya ceritakan kepada teman-teman sekalian. Saya masuk Islam tahun 2002. Dalam keadaan saya pacaran, dalam keadaan saya punya calon lah ibaratnya. Saya pacaran sudah 4 tahun, selama 4 tahun itu saya membina hubungan dengan perempuan ini, dan saya serius, dalam tanda kutip lagi, serius versi saya yang belum masuk Islam. Serius versi saya yang melihat segala sesuatu dengan persepsi yang bukan persepsi Islam. Selama 4 tahun saya serius untuk menjadikan dia sebagai calon pasangan hidup saya. Yang saya nggak tahu adalah kapan saya menikahi dia. Karena ya seperti laki-laki yang nggak jelas lainnya yang pacaran, saya bilang sama dia, nanti kita nikah kalau kita sudah siap. Lalu sekarang ngapain?
sekarang persiapan gitu kan ya. Itulah modusnya laki-laki. Saya nanti nikahi kamu kalau kita sudah siap. Kapan siap itu? Nggak definitif, indefinitif. Kenapa? Karena siap itu bisa jadi diukur dengan lulus kuliah, which is masih beberapa tahun lagi, lalu kemudian belum lagi nanti dia kemudian punya kuliah, dia punya pencapaian-pencapaian dalam kuliah, saya harus cari kerja, saya harus mapan, dalam tanda kutip saya harus punya tempat tinggal dan segala macamnya, maka ini sama sekali nggak jelas. Nah, ketika saya pacaran itu, lalu kemudian saya masuk Islam pada tahun 2002, maka saya bilang sama bapak saya, Felix sekarang sudah masuk Islam dan Felix meyakini bahwa pacaran tidak boleh. Maka Felix mau nikah. Bahasa Palembangnya Felix mau kawin. Bapak saya bilang dalam bahasa Palembang, kanji kau ya. Mesum kamu ya. Saya masih ingat banget. Dan itu tanda bahwa bapak saya nggak percaya pada saya sama sekali. Dan dia bilang berikutnya, gila kau ya. Kamu gila ya. Kenapa? Karena dia tidak melihat kesiapan saya tidak melihat pada saya kesiapan sama sekali. Maka dia tidak memperbolehkan, dia hanya menganggap ucapan saya itu seperti ucapan orang-orang yang cinta monyet. Orang-orang yang cuma ini aja, cuma ngomong, cuma ngelantur aja, mabok. Kenapa? Karena dia tidak melihat pada saya ada satu sosok di mana sosok ini bisa untuk memimpin keluarga. Di mana sosok ini bisa untuk mengambil anak orang, lalu kemudian bisa bertanggung jawab pada anak orang. Jelas ya sampai di sini ya. 2002 itu yang saya alami, akhirnya saya merasa sakit hati waktu itu sama bapak saya. Tapi saya baru ngerti kenapa, karena memang saya belum siap pada saat itu. Andai kan saya paksakan pun, mungkin rumah tangga saya nggak seperti sekarang. Maka ketika saya mendapati bapak saya punya pandangan seperti itu, maka saya selain sakit hati, selain sakit hati, saya introspeksi. Apa yang menyebabkan bapak saya ini nggak bisa menerima saya? Ketika saya introspeksi, maka saya meyakini berarti saya belum siap. Berarti saya belum dilihat sama dia sebagai seorang, dalam tanda kutip, menjadi seorang suami. Banyak banget tanda kutip pada hari ini. Iya, karena memang kita bahas itu harus hati-hati. Karena ini istilah, bukan istilah yang seharusnya. Oke, bahwa saya belum siap untuk menjadi seorang suami ke depan. Nah, ketika saya introspeksi itu, lalu saya bilang sama pacar saya, seperti yang saya sudah ceritakan pada antum semua, kita putus aja. Kenapa? Karena nggak ada kebaikan daripada hubungan ini. Karena kalau kita lanjutkan juga, ini akan menjadi maksiat. Karena saya secara laki-laki, saya laki-laki normal, dan kalau kita lanjutkan ini terus, saya akan mencari lebih, dan lebih. Untungnya belum terjadi segala sesuatu yang nggak diinginkan. Maka saya katakan, karena saya sayang sama kamu, kita putus. Saya kemudian, saya bekali dia dengan ilmu, lalu kemudian saya bekali dengan apapun yang saya bisa lakukan yang baik-baik, lalu kemudian kita putus, singkat cerita. Singkat cerita setelah kita putus, maka saya memperbaiki diri. Saya menghijrahkan diri saya dengan kepenuhan diri, dengan sepenuhnya. Artinya enggak secara setengah-setengah. Saya mulai mempelajari Islam, saya mulai mempelajari dakwah, saya lalu kemudian mempelajari Al-Quran, saya mulai baca-baca bagaimana seorang laki-laki yang harusnya ideal di dalam Islam, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana ikatan pernikahan yang dimaksud di dalam Islam, lalu kemudian belajar segala sesuatu. Dan yang lebih penting adalah apa? Dari introspeksi yang saya dapat, saya tahu kenapa bapak saya itu tidak mengizinkan saya untuk menikah, karena bapak saya belum melihat saya seperti dia. Ini kuncinya. Jadi bagi laki-laki, ini tolong difahami banget, Anda tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan izin atau mendapatkan ridho daripada bapak Anda sebelum Anda bisa melakukan apa yang dia lakukan. Itu kuncinya. Kalau andaikan Anda sudah bisa melakukan apa yang dia lakukan, maka Anda sudah siap mengambil tanggung jawab seperti dia. Sederhana kan ya? Seorang direktur dengan seorang karyawan, itu gajinya berbeda. Kenapa gajinya berbeda? Kenapa fasilitasnya berbeda? Karena apa yang menjadi job desk-nya pun berbeda. Jadi kalau seorang karyawan pengen jadi seorang direktur, mudah. Dia harus bisa melakukan apa yang dilakukan oleh direktur. Maka dia akan jadi direktur. Secara logika begitu. Hidup adalah pilihan, dan kita adalah apa yang kita pilih. Kalau seandainya kita melakukan job desk-nya karyawan, ya kita akan dibayar seperti karyawan. Kalau kita bisa melakukan job desk-nya direktur, kita akan menjadi direktur.
Logikanya begitu. Nanti ada yang nanya lagi, Ustadz saya sudah mencoba memantaskan diri, saya sudah bertanggung jawab, tapi kenapa saya nggak kawin-kawin? Itu nanti kita bahas. Atau kemarin ada yang nanya, Ustadz kalau Ustadz cerita tentang bapak itu ideal banget, bapak saya kayaknya nggak begitu. Dan ada juga teman saya, dia orang baik tapi dia menikah dengan orang yang salah. Bagaimana dengan Asia dan Firaun? Itu nanti saya bahas. Itu karena itu adalah kasus-kasus pengecualian, bukan kasus-kasus yang umum. Kalau kasus umum kita bahas dengan rumus umum, kasus khusus kita bahas dengan rumus khusus. Oke, balik lagi. Berarti kalau seandainya kita bisa melakukan apa yang Bapak kita lakukan, maka disitulah kita akan dianggap bertanggung jawab sama seperti dia. Maka itu yang saya lakukan. Setelah saya sudah mengkaji Islam, lalu kemudian saya sudah mengkaji ilmu-ilmu yang kemudian Allah sediakan pada umatnya untuk kemudian bisa punya sakofah, bisa punya pandangan bagaimana Islam memandang sesuatu. Maka setelah itu saya berusaha untuk bertanggung jawab. Maka selalu saya katakan dalam beberapa materi-materi yang lalu, persiapan itu bisa dibagi menjadi 3 secara singkat, secara sederhana. Pertama adalah persiapan sakofah atau persiapan agama, persiapan bagaimana cara memandang hidup, bagaimana cara memandang suami, bagaimana memandang istri, bagaimana cara kita memperlakukan anak ketika nanti kita punya anak, bagaimana kita memandang masyarakat, apa tugas manusia di dunia. Dan ini penting banget, karena ini adalah persepsi yang menjadi dasar daripada segala-galanya. Ibarat bangunan, maka ini adalah dasar daripada apapun yang akan kita bangun di atasnya. Ini adalah pandangan agama, kesiapan dari segi agama, kesiapan dari segi sakofah, dan seterusnya. Yang kedua adalah persiapan dari segi emosional. Yang ketiga adalah persiapan dari segi fisik. Dan fisik ini ya ragawi juga termasuk duit. Karena duit juga termasuk fisik. Harta juga termasuk fisik. Oke, kita bahas dulu yang kedua. Karena yang pertama saya sudah bahas jauh banget kemudian dalam episode yang sudah lalu. Yang kedua persiapan emosional. Apa yang saya lakukan? Saya ngelis. Jadi ayah tuh kayak apa sih? Jadi suami tuh ngapain aja sih? Emang bapak saya tuh ngapain aja sih? Maka apa yang bapak saya bisa lakukan, saya harus bisa. Kenapa? Karena saya harus membuktikan kepada dia dulu, selaku ayah saya, yang saya mintain dalam tanda kutip izinnya, Pi Felix mau nikah. Maka ketika saya mintain pada dia izinnya, walaupun dalam Islam tidak perlu, tapi ini pembuktian. Kenapa? Kalau saya tidak dipercaya sama bapak saya sendiri, bagaimana bapaknya orang lain mau percaya pada saya? Maka saya harus buktikan dulu pada bapak saya. Ini adalah sebuah challenge, sebuah pembuktian. Saya list apa yang bisa dia lakukan. Oh, ternyata dia bisa nyari nafkah. Berarti saya juga harus bisa nyari nafkah. Karena nafkah ini penting, yang nanti akan kita bahas dalam poin yang berikutnya. Yang kedua, dia bisa bertanggung jawab pada keluarganya. Dia bisa mengambil keputusan. Dia tidak takut ketika dalam hal-hal tertentu. Ketika tamu yang datang, dia harus menghadapi. Ketika ada masalah, dia harus coba untuk menghadapi. Ketika anak-anaknya ada masalah, dia harus memecahkan. Walaupun mungkin tidak ideal. Gitu kan ya. Saya tahu, semua orang tua sekarang kebanyakan tidak ideal. Begitupun juga saya. Lah kalau misalnya antum bilang orang tua antum yang muslim aja tidak ideal, apalagi orang tua saya yang bukan muslim, yang nggak ngerti Islam sama sekali pada waktu itu. Jadi ya kita harus tahu bahwa kita kadang-kadang tidak selalu dalam situasi yang ideal. Dan memang begitulah dalam kehidupan. Kita nggak selalu dalam situasi yang ideal. Yang kita lakukan adalah mencoba mengubah situasi itu jadi ideal. Lanjut lagi, ketika saya sudah menganalisis apa saja yang menjadi tugas seorang laki-laki, apa saja yang menjadi sifat yang harus saya perlukan secara emosional, tidak takut, harus kemudian punya tanggung jawab, bisa menghadapi orang, bisa bernegosiasi, tidak mudah putus asa, nggak main kabur, dan seterusnya. Maka saya coba untuk melihat apakah kualitas itu sudah saya miliki. Karena ada teman saya, teman-teman sekalian, yang ketika dia masih belum nikah, ini orangnya kaburan. Ini orangnya nggak mau bertanggung jawab. Dia punya satu amanah, dia punya satu kerjaan, tiba-tiba dalam satu titik tertentu di mana dia sudah merasa bahwa dia overload, lalu kemudian tiba-tiba dia lari gitu aja, dia putusin gitu aja. Dalam tanda kutip, lagi, ini tidak siap untuk menikah. Kenapa? Karena dia lari dari tanggung jawab. Sedangkan menikah itu sudah tidak bisa lagi lari, karena itu sebuah ikatan yang sangat penting sekali. Maka kalau misalnya ada orang yang secara emosional tidak bisa diandalkan, gimana dia mau dipercaya untuk menikahi anak orang? Bagaimana dia mau dipercaya untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar? Maka ini diuji. Tanggung jawab. Kalau ada sesuatu yang salah, bagaimana kita mau memperbaiki? Menghadapi masalah. Lalu kemudian berusaha untuk mencari solusi, tidak putus asa, mengakui kalau sesuatu itu kita salah, ya kita akui salah, dan bagaimana cara memperbaikinya, mencoba untuk mencari jalur-jalur mana yang bisa memperbaiki. Ini penting sekali, karena semua orang-orang yang dia tidak mempelajari skill emosional ini, maka dia tidak menjadi siapapun. Di SMP kita ribut dengan teman kita. Ketika kita ribut dengan teman kita, kita diam-diaman. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini?
Ketika kita kemudian diserai satu masalah, kita lupa nggak mengerjakan, tiba-tiba situasi jadi kacau, situasi jadi ancur lebur, dan kita harus mengambil tanggung jawab. Lari atau ambil tanggung jawab. Lalu kita katakan, mohon maaf, ini semua salah saya tahu bahwa saya salah, sekarang Anda bisa melakukan apapun pada saya, tapi saya cuma mengakui saya salah dan saya siap untuk memperbaiki diri saya. Mampu nggak Anda melakukan seperti itu? Dan ini adalah kecerdasan emosional. Ini adalah persiapan emosional yang nggak semua orang bisa. Bisa nggak dia menahan diri dia daripada berkata-kata kotor? Ini penting banget. Karena yang saya lihat, banyak juga orang-orang yang sudah pacaran aja, dalam tanda kutip, sudahlah pacaran itu maksiat, maka pacarnya itu sibuk berkata-kata kotor. Apa aja? Bintang-bintang-bintang. Bajigur misalnya. Apalagi saya. Atau misalnya dalam bahasa daerah, sudahlah misalnya. Lah ini kalau ada orang-orang, dia nggak bisa mengendalikan lisannya. Walaupun lisannya tuh dia bilang itu adalah asik-asikan sama temennya, taruhlah. Atau misalnya dia kemudian cuma menghina orang lain dan dia bilang sama istri saya nggak akan begitu. Salah teman-teman sekalian. Kalau andaikan Anda bisa berlaku itu pada orang lain, berarti istri Anda akan lebih banyak mengalami hal kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi orang-orang berkata, perempuan-perempuan berkata, nggak apa-apa Ustadz, dia tuh cuma luarnya aja kasar mulutnya, tapi sebenarnya hatinya baik. Titik. Ya semua, titik. Ya, itu kemudian semua kata-kata kayak gitu, kata-kata kasar itu menandakan kelabilan emosi. Ketidakcerdasan dia dalam mengatur diri dia, sehingga dia tidak berhak sebenarnya untuk mengatur orang lain. Untuk bisa kemudian mengatur satu rumah tangga, untuk masuk dalam satu bahtera pernikahan. Paham ya teman-teman sekalian ya? Ini ketidakcerdasan emosi. Kenapa? Karena saya tahu persis, semua manusia sama teman-teman sekalian. Kalau dia dalam keadaan emosi, dia dalam keadaan kemudian marah, itu paling puas memang menghina orang dengan kata-kata yang kayak tadi. Karena kata-kata yang kayak tadi itu punya satu khasiat untuk menyakiti orang. Paham ya? Paham ya maksud saya? Kata-kata misalnya, anjay. Kalau anjay kan nggak enak. Nah, tapi kalau dikatakan benar-benaran misalnya, itu punya kemampuan untuk menyakiti orang. Kata-kata sudahlah misalnya dan segala macam, bajigur dan seterusnya, itu punya kemampuan menyakiti orang. Dan itu penyakit hati ketika dia senang ketika dia bisa menyakiti orang. Paham ya? Jadi teman-teman sekarang tahu, kalau ada di sosial media, ada orang-orang memaki dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang kasar, itu penyakit dia sebenarnya. Karena dia senang bisa menyakiti orang lain. Dan penyakit itu pun juga ada pada saya. Walaupun saya nggak pernah bilang kayak itu pada istri saya. Tapi saya juga punya satu kecenderungan pengen nyakitin orang ketika saya merasa tersakiti. Dan kita harus bebas daripada sikap-sikap emosi yang kayak gini. Sikap-sikap emosi yang model joker. Tidak ada laki-laki yang jahat, yang ada hanyalah laki-laki yang tersakiti. Karena aku tersakiti, maka kamu harus lebih sakit. Dan kamu harus merasakan sebagian sakit yang saya punya. Kamu harus sakit dengan kata-kata saya. Saya juga punya sifat kayak gitu. Walaupun saya sampai sekarang berusaha untuk mengendalikan. Kemarin ketika ada satu forum ditanya, Ummu Alila kapan sih merasa sakit hati ketika dengan Ustadz Felix misalnya. Ummu Alila bilang, dan saya sudah tahu bahwa kata-kata saya itu menyakiti dia. Tapi tetap saya katakan. Gitu kan ya. Kadang-kadang itulah kemudian kemampuan emosional. Saya aja yang berusaha untuk membuat lisan saya nggak mengucapkan kata-kata kotor dan kasar, selalu punya cara untuk bisa menyakiti istri saya. Lalu kemudian ketika Ummu Alila ditanya, kata-kata apa-apa itu misalnya. Contoh misalnya, walaupun ini kadang-kadang bisa dimengerti, tapi tetap aja nggak boleh. Contoh, suatu waktu Ummu Alila tuh masak buat saya. Saya tuh sudah bilang sama istri saya pada satu waktu, kalau kamu masak Mbok ya sesuatu yang saya suka, sesuatu yang saya favorit. Misalnya apa? Ya misalnya contoh mie misalnya. Lalu misalnya apa dan segala macamnya. Tiba-tiba ketika satu waktu mungkin saya lagi capek atau apa, saya pulang, saya nggak menemukan makanan yang saya suka. Sedangkan di meja makan tuh makanan-makanan dia semua. Apa makanan-makanan dia? Ya makanan-makanan dia dalam tanda kutip. Yang dulu saya mungkin nggak pernah komplain. Yang dulu ketika khitbah dan ta'aruf mungkin saya nggak pernah komplain. Tapi begitu kemudian saya pulang dan saya nggak menemukan makanan yang saya suka, saya bilang pada dia, Umi ini masak buat siapa sih? Itu nyakitin dia banget. Lah kenapa? Dalam pernikahan nanti, penganiayaan kepada perempuan itu bukan hanya penganiayaan fisik, tapi juga penganiayaan verbal. Bahkan bisa jadi seorang laki-laki itu nggak ngomong tapi menyakiti istrinya. Bisa jadi dengan sikapnya dia menyakiti istrinya. Ini kecerdasan emosional. Dan ini yang paling sering mengakibatkan parahnya dalam rumah tangga. Mengakibatkan rusaknya rumah tangga. Kenapa? Karena penganiayaan secara verbal dan non-verbal atau kekerasan secara fisik. Kalau seandainya perempuan itu melihat ada laki-laki yang lisannya aja dia nggak bisa kendalikan, kemungkinan besar dia juga nggak bisa mengendalikan tangannya.
Kenapa? Karena ini nyambung satu sama lain. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wal yadih. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Pengendalian tangan pertama kali karena pengendalian lisan. Karena keduanya lisan dan tangan ini sama-sama dikendalikan oleh persepsi kepala, emosional. Maka teman-teman sekalian, ini kecerdasan emosional yang harus kita sampaikan. Maka bagaimana kita bisa untuk mengatakan bahwa seseorang tuh siap nikah apabila ketika dalam satu situasi dia nggak suka tiba-tiba yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kotor untuk menyakiti orang. Nggak ada kan kata-kata yang baik untuk kemudian yang dia keluarkan untuk menyakiti orang. Contoh misalnya, beruang. Kan nggak ada. Semangka. Nggak ada. Atau misalnya yang unyu-unyu yang lain lagi, misalnya contoh apa lagi misalnya? Squishy. Nggak bisa. Kenapa? Karena pasti yang kata-kata yang dikeluarkan itu untuk menyakiti orang lain. Maka ini penyakit emosional, ini penyakit hati. Nah, orang-orang yang tidak cerdas secara emosional, wajar aja dia tidak diizinkan untuk menikah. Kalau orang tuanya aja itu nggak percaya sama dia, apalagi orang lain. Dan Anda nggak bisa kemudian tuh beralasan satu sama lain. Ustadz, saya begini karena bapak saya kasar. Kan sudah saya bilang, termasuk salah satu kecerdasan emosional adalah bahwa Anda tidak menyalahkan orang lain atas maksiat yang Anda lakukan. Ingat teman-teman sekalian, kita nggak bisa melegitimasi satu maksiat yang kita lakukan karena sekedar orang lain melakukan maksiat yang sama. Enggak, karena saya disakiti maka saya pantas untuk menyakiti. Karena dia berbuat kasar pada saya bisa berbuat kasar pada dia. Karena dia kemudian sudah berlaku buruk pada saya, maka wajar ketika saya berlaku buruk sama dia. Islam tidak mengenal seperti itu. Maka Islam menasihati sebaliknya, idfa billati hiya ahsan. Maka coba balaslah keburukan-keburukan yang orang lakukan kepadamu dengan kebaikan. Tidak usah mengikuti keburukan dengan keburukan. Kenapa? Nggak ada habisnya. Maka kalau kamu bisa berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan. Karena dia dihitung sendiri kemudian dosanya, kamu dihitung sendiri pahalanya oleh Allah. Dan kalau tidak cukup pahala dan dosa itu dihitung di dunia, maka Allah hitung di akhirat. Kurang apa lagi? Maka ini kecerdasan emosional. Maka saya berusaha untuk melakukan itu. Saya melakukan peningkatan kecerdasan emosional saya. Saya memperbaiki kata-kata saya. Walaupun saya dari dulu nggak pernah bilang an titik-titik atau misalnya bajigur atau misalnya ya segala macam yang salah-salah titik-titik nggak pernah. Saya nggak pernah melakukan itu semua, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Saya coba untuk memperbaiki hubungan dengan bapak saya. Saya coba untuk bicara pada bapak saya dengan pembicaraan orang dewasa. Saya coba untuk berbicara pada bapak saya tentang seluruh tanggung jawab yang dia sudah buat. Saya tanya, Pi, kalau menjadi seorang suami itu tanggung jawabnya apa aja, Pi? Boleh nggak ajarin pada Felix? Itu orang tua akan bilang, ini anak sudah mulai dewasa. Karena dia sudah mulai mengambil tanggung jawab. Lalu kemudian saya tanya pada dia, Pi, nyari kerja tuh susah atau enggak? Nyari uang tuh susah atau enggak? Nggak perlu malu. Kenapa? Mungkin bapak kita bukan bapak yang baik, yang bisa ngajarin kita. Mungkin kita harus bertanya pada dia. Mungkin kita harus membuka kemudian pembicaraan pada dia. Dan ini menandakan kedewasaan kita. Nggak mau saya. Lah kenapa? Bapak saya yang salah kok, kenapa saya harus minta maaf? Bro, dewasa itu adalah bisa mengendalikan emosi kita sehingga kita bisa membuat situasi jadi lebih baik. Ya, jadi bukan kemudian sekadar gengsi-gengsian. Ini antum mau memperbaiki emosi atau enggak? Kalau enggak mau ya enggak ada yang berubah. Maka kalau seandainya Anda mau berubah, harus ada sesuatu yang berubah pada perlakuan Anda. Baru Anda bisa berubah. Tanya lagi pada dia misalnya, Pi, kira-kira kalau seandainya menikah, apa aja yang perlu dipersiapkan? Menurut Papi, kualitas-kualitas apa aja yang bisa dipersiapkan ketika saya nanti jadi seorang ayah? Atau Pi, kira-kira seperti apa perempuan yang menurut Papi cocok untuk Felix? Walaupun mungkin ya kita tahulah, dia persepsinya adalah persepsi yang bukan muslim, saya persepsi muslim, tapi kan nggak ada salahnya bertanya. Kita cuma pengen melihat bagaimana cara orang tua kita memandang diri kita. Kalau orang tua kita aja memandangnya jelek, apalagi orang lain gitu loh maksudnya. Oh enggak kok, itu mertua saya bisa memandang saya dengan lebih baik. Iya, karena mungkin Anda baru diketahui sehari 2 hari. Mungkin bisa jadi topeng yang dia lihat. Tapi ketika nanti besok dia bilang, bawa bapakmu ke sini, Anda mungkin deg-degan gitu kan ya. Ini yang kejadian. Ini adalah persiapan yang namanya persiapan emosional. Dan ini penting sekali. Contoh misalnya, suatu waktu ada kejadian di rumah saya. Kejadiannya adalah, ini mungkin kejadian-kejadian yang dikirim oleh Allah untuk membuktikan seberapa bertanggung jawabnya saya. Asik gitu kan ya. Adik saya ketahuan punya gambar porno di dalam HP-nya.
Dan waktu itu langsung datanglah surat dari sekolahnya, lalu kemudian surat itu dikasih ke bapak saya. Bapak saya dipanggil ke sekolah karena anaknya berbuat begini. Berbuat dalam tanda kutip aib bagi kemudian keluarganya. Pas bapak saya dipanggil, bapak saya pas baca itu dia agak gimana gitu kan ya. Lalu dan dia memang orang sibuk gitu kan ya. Dia memang orang kantoran, dia memang orang kerja. Lalu kemudian saya bilang sama bapak saya, "Pi, nggak usah papi yang pergi, biar Felix aja." Asik gitu kan ya. Nggak usah papi yang pergi, biar Felix aja gitu kan ya. Lalu kemudian dia bilang, "Kamu bisa?" "Iya, saya bisa." Saya datang ke sekolahan adik saya. Saya menghadapi gurunya atas nama wali daripada adik saya. Saya menggantikan bapak saya, menyelesaikan problem yang harusnya dia selesaikan. Asik kan? Ini yang saya maksud, Anda bisa melakukan apa yang dia lakukan. Artinya ketika saya datang ke sana, lalu kemudian saya menyelesaikan problem yang harusnya diselesaikan oleh bapak saya dapat poin dong. Dia menjadi trust pada saya, dia menjadi percaya pada saya. Ini anak sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Maka berikutnya, apapun yang bisa dia lakukan, saya list lagi. Apa? Bayar listrik. Apalagi bayar keperluan rumah tangga, ngasih kemudian belanja pada istri. Lalu saya bilang, "Papi, mulai dari sekarang biar Felix yang bayar listrik, biar Felix yang ngasih belanja pada mami, papi transfer aja." Enggak gitu kan. Enggak. Pokoknya adalah Anda membuktikan diri bahwa Anda bisa melakukan apa yang bapak Anda bisa lakukan. Bahkan yang tidak bisa dia lakukan. Contoh, saya tahu, saya paham banget, kita semua adalah produk-produk kadang-kadang, seringkali bukan kadang-kadang, kita semua adalah produk orang tua yang nggak bisa berkomunikasi pada anaknya. Saya masih ingat ketika saya masih SD atau SMP, saya tuh menjadi orang yang berbeda ketika bapak saya tuh datang ke sekolah. Ketika bapak saya nggak ada, saya orangnya ngocol, saya orangnya suka ketawa, saya orangnya suka bercanda, saya orangnya supel sama teman-teman saya orangnya lively gitu kan ya. Tapi begitu bapak saya datang ketika bagi rapot, itu tiba-tiba semua berubah. Jadi saya jadi anak yang benar-benar tegang ketika bapak saya ikut. Kenapa? Saya nggak nyaman ketika ada bapak saya. Saya nggak nyaman ngobrol dengan bapak saya. Saya nggak nyaman sekamar dengan bapak saya ketika di hotel. Saya nggak nyaman untuk bisa engage sama dia dengan satu komunikasi. Saya nggak bisa ngobrol sama dia sebagaimana seorang laki-laki yang equal. Itu yang kemudian Islam ajarkan pada saya. Equal, bisa kemudian untuk menghormati bapak kita, mencintai bapak kita. Maka kita ngomong sama dia sebagaimana seorang laki-laki yang dewasa. Dan itu harus dicoba, dan itu harus dilatih. Ini khusus bagi yang laki-laki dulu. Insya Allah besok kita bahas tentang yang perempuan. Tapi bagi yang laki-laki, teman-teman, inilah tentang masalah emosional. Maka ketika bapak Anda melihat Anda bisa bertanggung jawab, sudah bisa ngajarin adik-adik Anda, bertanggung jawab terhadap rumah, kamarnya beres, bisa kemudian mengatur waktu dengan baik, bisa kemudian memanage diri dengan baik, nggak cuma setiap hari kerjanya main game terus. Tiap kali kemudian dilihat lagi ngapain, push rank, main Mobile Legend atau PUBG, nggak habis-habis, teriak-teriak, segala macam kata-kata yang buruk keluar, segala macam caci maki, dia ngomong sama temennya nggak bisa dikendalikan dirinya. Lah kalau misalnya seperti itu, gimana orang tua Anda mau percaya sama Anda harus bisa mengambil tanggung jawab yang lebih. Gitu loh maksudnya. Coba manage diri Anda dulu. Main game bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh jalan-jalan. Bukan nggak boleh kemudian sama teman-teman. Cuman ada waktunya. Karena ketika Anda sudah menikah, Anda perlu memanage itu semuanya. Anda harus tahu prioritas hidup Anda. Anda harus tahu bagaimana cara menjalin kehidupan ke depan. Apalagi kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, Anda harus jadi teladan bagi anak Anda. Karena mau membangun satu generasi ke depan. Gitu loh. Kecuali kalau Anda belum nonton episode-episode yang sudah lalu. Paham ya sampai di sini ya teman sekalian ya. Jadi artinya adalah kalau kita berbicara tentang persiapan adalah lihat bapak kita. Nanti ada yang protes lagi, bapak gue Stat nggak kayak gitu, nggak bertanggung jawab Stat. Kan sudah saya bilang, bapak saya juga bukan muslim. Saya nggak bisa mengambil seluruh hal yang ideal daripada bapak saya. Tapi poinnya adalah kalau Anda nggak bisa meyakinkan bapak Anda sendiri, maka Anda nggak bisa meyakinkan bapak orang lain. Gitu loh maksudnya. Artinya kalau seandainya Anda nggak bisa berdamai dengan ayah Anda yang Anda lihat kurang ideal, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain? Dewasa itu adalah bisa bersikap bukan hanya pada kondisi ideal, tapi Anda bisa menyelesaikan dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. Di situ kualitas Anda sebagai seorang laki-laki itu teruji.
Ya, jadi artinya adalah teman-teman sekalian, balik lagi, kalau kita nggak bisa meyakinkan bapak kita, maka kita akan pesimis bisa meyakinkan yang lain. Bagaimana cara meyakinkan dia? Walaupun dia orangnya nggak bisa diandalkan, walaupun bapak kita nggak ideal, walaupun bapak kita tidak sama sekali mirip dengan Rasulullah, walaupun bapak kita taruhlah begal, lalu taruhlah bapak kita orang-orang yang sama sekali nggak punya kualitas dalam kehidupan dia, tapi manusia tetap manusia, dan dia tetap bapak kita, dan kewajiban kita cuma menunjukkan yang terbaik pada dia. Berlaku terbaik pada dia karena seperti Allah perintahkan, sedangkan kewajiban dia berbuat yang terbaik pada kita. Kalau kita sudah melakukan kewajiban kita pada dia dan dia tidak melakukan kewajiban dia pada kita, biarlah semuanya kita serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah melakukan tugas-tugas kita. Jelas ya? Kalau misalnya pun nggak bisa dilihat, carilah bapak yang lain yang sudah melakukan tugasnya. Atau paling tidak, lihatlah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kemudian menjalani kehidupannya. Kalau setidaknya kualitas kita sudah hampir-hampir mirip, mudah-mudahan kita sudah bisa meyakinkan bapaknya orang lain. Jadi itu adalah cara meyakinkan orang tua kita, itu menyelesaikan banyak permasalahan. Hari ini kita bahas tentang laki-laki, besok kita bahas tentang perempuan, dan beberapa pertemuan yang lain kita akan bahas tentang apa hal-hal yang membuat kita tertunda dalam khitbah dan ta'aruf, sehingga nanti bisa diselesaikan. Baik teman-teman sekalian, ini aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau saya terlalu lama, dan saya simpulkan, ada 3 persiapan yang harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan untuk bisa menikah. 1, persiapan sakofah atau persiapan agama, persiapan din. Yang kedua, persiapan emosional. Yang ketiga adalah persiapan harta atau fisik, yang nanti akan kita bahas insya Allah. Dalam persiapan emosional yang kita emphasize pada hari ini, coba teman-teman sekalian tingkatkan kualitas-kualitas kita sebagai seorang laki-laki. Ingat, akal kita itu akan mewujud pada lisan, akan mewujud pada tangan, akan mewujud pada perilaku-perilaku kita. Maka kendalikan perilaku-perilaku kita. Manage waktunya dengan baik. Manage lisannya dengan baik. Coba untuk bertanggung jawab. Ambil hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua kita. Mulai ambil tanggung jawab itu untuk jadi tanggung jawab kita. Insya Allah dengan cara seperti itu, ibu kita paling tidak akan ngereken. Kalau bapak kita nggak mau ngereken, lalu kemudian ibu kita yang nanti akan menjadi influence bagi bapak kita, yang nanti akan menggoda, atau kemudian bukan menggoda, yang akan menjadi juru bicara kita di depan ayah kita, supaya nanti kita dimudahkan oleh bapak kita untuk kemudian diizinkan menikah. Itu yang mau saya bahas dalam urusan kali ini, masih dalam bab menikah karena Allah, part khitbah dan ta'aruf, subpart meyakinkan orang tua. Baik, makasih. Kalau ada saran dan kritik boleh nanti disampaikan di komen di YouTube. Nanti insya Allah ini akan saya rekam, lalu kemudian akan saya publish di YouTube. Komen silakan tulis di saran, kritik atau pertanyaan silakan tulis di komen YouTube supaya saya bisa baca. Walaupun nggak bisa saya jawab secara tulisan, akan saya jawab dalam kajian-kajian atau sharing-sharing seperti ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya teman-teman menganggap bahwa materi ini baik, materi ini bagus, dan materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, boleh untuk di-share pada yang lain. Karena kenapa? Karena kalau semakin banyak orang yang paham tentang hal seperti ini, kebaikan seperti ini, maka insya Allah proses ini semakin mudah untuk dilakukan. Siapa tahu besok nanti akan Anda bertaaruf dengan orang-orang yang sudah pernah nonton sehingga pandangannya sudah sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.